Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, anggota kami ada Desa Intania Astuti dengan NIM akhir 143, dan yang kedua ada Angelika Anzabila dengan NIM akhir 144. Yang ketiga ada Dimas Barudin Kuswati dengan NIM akhir 158, dan yang keempat ada Praditya Rindra Guseva dengan NIM akhir 160, dan yang terakhir ada Via Rizky Saputri dengan NIM akhir 170. Nah, di sini kita akan memaparkan perolehan perorganisasian dan proses mengungkap kembali informasi dan struktur memori manusia. Lanjut ke materi. Bab pertama terdapat ada latar belakang, bab kedua terdapat rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan. Nah, latar belakang. Proses berpikir merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dilihat secara langsung bagaimana otak bekerja dan informasi diolah. Informasi yang diterima melalui indera akan dipersepsikan oleh bagian-bagian yang berfungsi secara khusus untuk kemudian dikirim ke otak. Otak adalah tempat di mana memori atau ingatan tersimpan yang kapasitasnya tak terbatas. Seperti yang diketahui bahwa memori atau ingatan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya memori, kita menggunakan konsep waktu dengan menghubungkan masa sekarang dengan pengalaman di masa lalu untuk harapan di masa depan. Oleh karena itu, pentingnya untuk mempelajari perorganisasian informasi, pengetahuan dan dalam ingatan manusia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, terdapat apa pengertian pengolahan informasi. Yang kedua, apa saja teori-teori pengolahan informasi. Yang ketiga, bagaimana pemrosesan informasi dalam sistem memori manusia. Yang keempat, apa saja komponen dan esensial dalam belajar berdasarkan teori pengolahan informasi. Yang kelima, bagaimana aplikasi pengolahan informasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui pengertian pengolahan informasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui apa saja teori pengolahan informasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami pemrosesan informasi dalam sistem memori manusia. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami komponen dan esensial dalam belajar berdasarkan teori pengolahan informasi. Bab 2, terdapat pengertian pengolahan informasi. Yang kedua, pengertian teori proses pengolahan informasi menurut para ahli. Yang ketiga, terdapat pemrosesan informasi dalam sistem memori manusia. Yang keempat, komponen belajar berdasarkan teori pengolahan informasi. Yang terakhir, aplikasi pengolahan informasi dalam pembelajaran. Pengolahan informasi mengandung pengertian tentang bagaimana seseorang individu mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah informasi yang telah diterima individu dari lingkungan. Pengolahan informasi merupakan perluasan dari bidang kajian rahana psikolog kognitif, dan psikolog kognitif tersebut sebagai upaya untuk memahami mekanisme dasar yang mengatur cara berpikirnya seseorang. Pengertian teori pemrosesan pengolahan informasi menurut para ahli. Yang pertama, pandangan Robert M. Gagne. Menurut Robert M. Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi. Robert M. Gagne adalah seorang psikolog pendidikan berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan penemuannya berupa condition of learning. Yang kedua, pandangan Slavin. Teori pemrosesan informasi adalah teori kognitif tentang belajar yang menjelaskan pemrosesan, penyimpanan, dan pemanggilan kembali pengetahuan dari otak. Slavin 2175. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh sejumlah informasi dan dapat diingat dalam waktu yang cukup lama.
Ketiga, pandangan Tulving. Tulving dalam Slavin 2181 membagi memori jangka panjang menjadi 3 bagian. Yang pertama, memori episodik, yaitu bagian memori jangka panjang yang menyimpan gambaran dan dari pengalaman-pengalaman pribadi kita. Kedua, memori sematik, yaitu suatu bagian dari memori jangka panjang yang menyimpan fakta dan pengetahuan umum. Yang ketiga, memori prosedural adalah memori yang menyimpan informasi tentang bagaimana melakukan sesuatu. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai pengertian teori proses pengolahan informasi menurut para ahli. Yang keempat, pandangan Ausubel. Ausubel mengemukakan bahwa perolehan pengetahuan baru merupakan fungsi struktur kognitif yang telah dimiliki individu. Rayleigh dan Stein pada 1983 mengatakan pengetahuan ditata di dalam struktur kognitif secara hierarkis. Kelima, pandangan Ziegler dan Stevenson. Teori pemrosesan informasi didasarkan atas 3 asumsi umum. Yang pertama, pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Yang kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungannya. Dan yang ketiga, terdapat keterbatasan kapasitas memproses informasi dari seorang individu. Yang berikutnya, pemrosesan informasi dalam sistem memori manusia. Hutchinson dan Servin pada 1968, dalam Besser dan Smith pada 2007, Larry pada 2007, Reed pada 2007, mengembangkan suatu tahapan ingatan yang dikenal dengan Three-Stage Model of Memory, yaitu yang pertama, ingatan sensori atau sensory memory, yaitu proses penyimpanan ingatan melalui jalur syaraf-syaraf sensori yang berlangsung dalam waktu yang pendek. Yang kedua, ingatan jangka pendek atau short-term memory, yaitu suatu proses penyimpanan ingatan sementara. Yang ketiga, ingatan jangka panjang atau long-term memory, yaitu suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Berikutnya, sistem memori manusia. Struktur memori terdiri dari penyimpanan jangka pendek, pencatatan penginderaan, dan penyimpanan jangka panjang. Saya akan memaparkan tentang pemrosesan informasi dalam sistem memori manusia. Menurut ahli psikologi, dalam sistem ingatan memerlukan 3 hal, yakni yang pertama, penyusunan kode atau encoding. Pada tahap ini, pesan dari gejala fisik diterjemahkan menjadi semacam kode yang dapat diterima dalam memori. Yang kedua yaitu penyimpanan atau storage. Pada tahap ini, informasi yang telah diterima dan diseleksi untuk disimpan ke dalam daftar atau sensory register dan jejak memori atau memory traces. Yang ketiga yaitu mengingat kembali atau retrieval. Tahap ini merupakan tahap di mana diinginkan untuk dapat mengingat dan menggunakan informasi yang tersimpan. Kemudian ada komponen belajar berdasarkan teori pengolahan informasi. Yang pertama yaitu perhatian ke stimulus. Pengolahan sistem informasi dalam memori manusia diawali ketika isyarat fisik diterima pencatat sensori melalui indera atau visual, audio, maupun kinestetik. Isyarat fisik ini disimpan sebentar untuk diolah dalam sistem memori. Memori yang ditahan sebentar disebut icon dan memori audio disebut peniru bunyi atau echo. Yang kedua yaitu mengkode stimulus. Mengkode stimulus yaitu mengubah stimulus sehingga dapat disimpan dan pada waktu lain dan dapat dimunculkan kembali dengan mudah. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan retrieval. Penyimpanan informasi guna disimpan dalam memori jangka panjang untuk dapat diingat kembali sewaktu-waktu diperlukan. Untuk proses ini sangat bergantung pada bagaimana informasi itu disimpan dan bagaimana hubungan informasi itu dengan informasi sebelumnya dari memori jangka panjang. Kemudian ada aplikasi pengolahan informasi dalam pembelajaran. Aplikasi pengolahan informasi dalam proses pembelajaran dapat ditekankan dengan cara berikut
ini. Yang pertama yaitu guru membimbing para peserta didik dalam penerimaan stimulus dengan cara bagaimana membuat topik pembelajaran yang menarik bagi peserta didik agar menjadi perhatian peserta didik. Yang kedua, guru menyusun metode pembelajaran yang membuat peserta didik lebih mudah mengingat materi pembelajaran yang diajarkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena mengingat akan lebih efektif apabila peserta didik memiliki minat yang besar dan motivasi yang kuat untuk mengulang kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari. Waktu saya kembali. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Dapat kesimpulan, pengorganisasian pengetahuan adalah aktivitas penataan yang disengaja untuk memperoleh informasi. Para ahli yang memberikan pengertian tentang pemrosesan informasi antara lain Robert M. Gardner, Slavin, Tulving, Schubel, Ziegler, dan Stevenson. Model pembelajaran pemrosesan informasi menurut Atkinson mengembangkan 3 tahapan suatu ingatan, yaitu ingatan sensori, ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang. Penerapan teori atau komponen pengolah informasi dalam belajar ada 3 tahap, yaitu pertama stimulus, mengkode stimulus, penyimpanan, dan retrieval. Atas dasar komponen belajar tersebut, selanjutnya hal yang esensial dari pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, membimbing peserta didik dalam penerimaan stimulus. Yang kedua, memperlancar mengode. Dan yang ketiga, memperlancar pembelajaran. Nah, saya akan melanjutkan untuk saran. Diharapkan di masa yang sekarang dan yang akan datang ada perubahan yang berarti dalam pendidikan negara kita, antara lain: yang pertama, pendidikan yang bersifat open access sehingga siapa saja dapat menikmati proses pendidikan dengan beragam media teknologi informasi yang ada. Yang kedua, terbentuknya kerjasama yang sinergis antara lembaga penyelenggaraan pendidikan, lembaga penyelenggara industri media untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, tersedianya akses bersama terhadap sumber informasi pengetahuan sehingga terwujud sharing knowledge. Baik, itu paparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.